akan berdoa, saya bisa minta salah satu dari kita untuk pimpin doa. Ibu Gardis Jawa bisa pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai kegiatan. Halo Ibu Gardis, sepertinya tidak terdengar ya. Ibu Hendrika Florida Ea bisa pimpin kita dalam doa. Silakan Ibu. Maskernya bagus ya Ibu ya. Mari Ibu silakan pimpin kita dalam doa. Ibu Hendrika Florida Ea. Asal sekolah mana Ibu? Sepertinya mungkin sinyal mereka ya Pak Ali ya. Oke, kalau begitu biar saya yang pimpin doa saja ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Terima kasih ya Bapa di surga buat pagi ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan webinar pada hari terakhir ini Tuhan. Pimpin kami sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan berkati juga narasumber dan juga setiap kami yang hadir sebagai peserta sehingga setiap materi kami bisa serap dengan baik dan bisa berguna bagi anak didik kami. Berkati juga sinyal yang kami pergunakan, setiap apapun fasilitas yang kami pergunakan, biar Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita memulai, kita berikan sesi pertanyaan dulu Pak Ali ya, tentang tugas yang kemarin, atau kita langsung ke materi? Boleh, tadi ada yang tanya tadi soalnya. Soalnya tadi ada yang tanya ya. Silakan Bapak Ibu yang kemarin mengerjakan tugas, mungkin ada beberapa hambatan yang ditemui, silakan berbagi pertanyaannya. Kita akan mencoba menjawabnya satu persatu ya. Silakan. Hari ini kita hanya 21 orang saja yang bergabung. Yang lain sibuk ke pasar Baik, hari ini. Pak Moderator, saya izin masuk. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Bapak Ibu sekalian. Saya akan sedikit merespon tadi pertanyaan dari rekan kita, Pak Roni, dari SMP 6 Sisa, yang mana di awal tadi menanyakan bagaimana cara untuk mengganti blog nama, baik alamatnya, namanya, dan apalagi tadi ya. Nah, pokoknya mengganti nama-nama itu ya. Nah, Bapak Ibu, caranya cukup mudah sebenarnya ya. Saya akan tampilkan di sini, nanti bisa Bapak Ibu simak ya, yang belum tahu biar sekalian tahu. Ya. Bentar, saya masih membuka dulu. Oke, silahkan lihat di layar semua Bapak Ibu, saya akan presentasi bagaimana cara mengganti nama ya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, blog kita ya. Ya, kita akan merubah namanya di sini ya, ini. Nah, SD Impres Rata. Nah, semisal Bapak Ibu sekalian mau mengganti nama ini menjadi SD Impres Rata 2 lah, katakan seperti itu atau lainnya. Nah, Bapak Ibu masuk di Blogger ya. Kemudian bisa masuk di tata letak. Ya, kemudian di tajuk sini, tajuk bisa diedit. Nah, di edit ini silahkan ini diganti tulisannya ya, termasuk deskripsinya.
Seperti itu. Setelah itu jangan lupa untuk menyimpan. Ya, kita buktikan saja. Ini SD Impress. Ya, sebentar. Halo Bapak Ibu, mohon suaranya. Ya, oke. Ya, ini SD Impress. Ini rata. Sekarang gunung misalnya. Impress gunung. Saya simpan. Nah, oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Dilihat blog Anda. Nah, ini Bapak Ibu sudah berubah ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk mengganti alamat blog ini ya, alamat blog di sini ya, Bapak Ibu sama masuk di Blogger, kemudian masuk di setelan. Ya. Setelah masuk di setelan, Bapak Ibu geser ke bawah, cari yang mempublikasikan atau publikasi. Klik alamatnya, alamat blog. Nah, silahkan ganti kata-katanya ya. Setelah itu simpan. Ya. Jika Bapak Ibu mengganti ternyata ada notifikasi ditolak, misal seperti ini ya. Nah, nama subdomain tidak tersedia, berarti nama ini sudah berarti Bapak Ibu harus dan wajib mengganti nama lain yang tentu unik, berbeda, karena nama web, nama blog ini dunia hanya satu yang punya, tidak mungkin sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya batalkan ya, karena saya tidak mau merubah ya, batalkan. Itu untuk menjawab dari pertanyaan Pak Roni tadi. Dua itu, terus yang satu lagi apa? Saya lupa, mohon diingatkan. Coba kita panggilkan Paroni Bani ya. Yuk. Coba Pak Roni bisa hidupkan mic-nya, bisa langsung ditanyakan ya Pak Roni ya. Silakan Pak Roni. Sebutkan asal instansi Pak Roni ya. Halo. Ya, selamat pagi Pak Roni. Iwan. Ya. Yang ketiga itu di tampilan mau rubah di tampilan sisinya itu Mas. Pak Roni bisa suaranya diperbesar Pak Roni, volume suaranya Pak Roni. Kurang terdengar. Mau merubah di posisi di sisi. Merubah posisi mana Pak Roni? Boleh mungkin ditunjukkan di layar laptop Pak. Seperti ini Mas. Sudah tulisan ini yang mau direvisi kembali atau diperbaiki kembali. Halo. Pak Ali, hidupkan mic-nya Pak Ali. Pak Ali, mic-nya belum dihidupkan itu, Pak Ali. Pak Ali, mic-nya Pak Ali. Pak Ali, mic-nya Pak Ali. Oke.
Nah, soalnya ini ada yang masuk di tengah jalan nih, jadi saya lupa. Ya, saya ulang. Jadi begini, Bapak Ibu sudah membuat tulisan konten di sini, contohnya. Kemudian ingin mengedit, misal tulisannya keliru, tulisannya kurang, dan sebagainya, atau judulnya keliru. Ya, caranya mudah. Tinggal Bapak Ibu masuk di Blogger, ya. Bentar. Masuk di Blogger sini. Setelah itu tinggal pilih untuk postingan, ya, pilih postingan di sini, ya, pilih postingan. Nah, nanti di postingan yang akan Bapak Ibu edit ini silahkan diklik, nah, kemudian masuk di sini menu pengeditan lagi, ya, silahkan dietik, hapus gambar, tambahkan gambar, tambah video dan sebagainya. Seperti itu. Jika sudah, jangan lupa untuk klik perbarui di pojok kanan ini, ya. Nah, seperti itu. Kembali. Ya, Presentasinya tidak kelihatan. tidak kelihatan. Iya. Sebentar, saya present ulang. Ya, sudah kelihatan proses OTW. Iya. Sudah ini. Iya, sudah. Sampai mana tadi ya? Jadi saya ulang saja begini. Bapak Ibu sudah membuat postingan, ya. Kemudian ingin mengedit tulisan ataupun judulnya. Caranya tinggal masuk di Blogger, ya. Masuk di Blogger sini. Selanjutnya pilih postingan. Jika Bapak Ibu ingin mengedit postingan, klik postingan. Jika ingin mengedit halaman, klik halaman. Ya. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu pilih misal postingan, klik postingannya tadi, ya, klik di sini. Nah, setelah itu silakan edit, tulis dan sebagainya. Jangan lupa klik perbarui di sini, ya. Klik perbarui. Nah, untuk yang halaman caranya pun sama, ya, tinggal klik. Nah, setelah itu silakan edit. Seperti itu. Jangan lupa perbarui. Nah, seperti itu, ya, Pak Roni. Semoga menjawab. Saya kembalikan, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Ali ya buat penjelasannya. Pak Roni, bagaimana Pak Roni? Sudah dipahami atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? Halo Pak Roni. Ya, sudah jempol tuh, sudah kasih gambar jempol. Oke, terima kasih ya Pak Roni ya buat pertanyaannya tadi. Bapak Ibu mungkin yang lain mau disampaikan pertanyaannya, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut materi saja ya Pak Ali ya. Siap. Oke, kita sampai pukul berapa jadwal hari ini Pak Ali? 1 jam 30 menit hari ini. Mic-nya Pak Ali. Ya, oke. Sampai jam 12 lah. Oke. Jadi 1 jam 30 menit pas ya. Silakan Pak Ali, kita langsung ke materi terakhir. Jadi Bapak Ibu mohon disiapkan alat tulisnya. Kalau mungkin terlalu cepat bisa nanti Bapak Ibu bisa sampaikan supaya kita bisa sama-sama belajar dengan lebih efektif. Pak Ali, mungkin ayam-ayamnya dimatikan dulu Pak Ali. Nanti, penutupan nanti. Tidak mau dijual ke pasar Rabu, pasar bawah ya hari ini. Sudah, Oke. saya Baik. mode pesawat terbang. Oke, Bapak Ibu silakan kita kembali konsentrasi. Saya mohon untuk Bapak Ibu yang baru join silakan langsung mematikan mic-nya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan baru bisa diizinkan kepada saya untuk saya sampaikan ke narasumber. Silakan Pak Ali, materi terakhir. Waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Iwan Deku, SPD, STGR ya. Ini Pak Erans, presentasi apa? Silahkan. Di off-kan dulu Pak Erans.
klik stop presenting, Pak, HP-nya tuh. Nah, begitu. Ya, sebenarnya teman-teman kalau ada kesulitan bisa ditampilkan langsung di layar ya, dengan cara klik presentasikan itu. Nah, jadi seperti Pak Roni tadi, tidak perlu mengarahkan kameranya menuju ke layarnya, ya tidak perlu. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop, langsung bisa klik presentasikan di pojok kanan bawah. Nah, seperti yang dilakukan Pak Erans Mbai ini, yang sedang mempresentasikan. Itu. Klik stop presenting, Pak. Stop presenting. Di atas, di layar atas. Pak Irans, di atas, di layar di bagian atas, hitam, itu ada tulisan stop presenting. Silakan di klik stop presenting. Yang stop, tulisan stop presenting, Pak. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh ya, atau mungkin Pak Era sedang mencoba mempresentasi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba mempresentasikan? Ya, baik. Saya lanjutkan untuk materi hari ini, Bapak Ibu. Saya akan menampilkan, sebelumnya saya ingin mengulas sedikit tugas Bapak Ibu kemarin ya. Sini saya tidak bisa menampilkan semua, saya akan melihat sedikit atau sampel ya sebagai bahan diskusi kita sebelum mengawali atau sebagai bahan untuk titik langkah melanjut ke hari ketiga ini. Nah, di sini saya akan tampilkan SD Negeri Ndora seperti ini, buatannya dari SD Negeri Ndora. Ya, secara umum sudah bagus ya, sudah dibuat, didesain dengan rapi ya. Termasuk kontennya juga sudah lumayan. Jika saya buka beritanya, ya yang kami harapkan itu seperti ini. Jadi sekolah Nagigeo bisa membuat publikasi ya yang ini, dan blogger ini akan aktif seumur hidup Bapak Ibu ya. Permanen sampai anak cucu Bapak Ibu nanti dia akan bisa melihat atau mengakses ini selama blog ini tidak dihapus atau tidak diblokir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selamanya mungkin bisa jadi, selama Google masih ada ya, karena ini kan kita istilahnya kerjasama dengan Google, begitu, pakai produknya Google. Nah, selama Google masih ada, ini pasti masih bisa diakses ya. Nanti anak cucu, kemudian cucunya punya cucu lagi, ya, nanti masih bisa diakses terus. Sehingga ini sangat efektif sekali untuk salah satu arsip digital ya. Nah, arsip digital. Nah, contoh Bapak Ibu membuat kegiatan ya, contohnya ini kegiatan pramuka. Nah, atau ini kegiatan sosialisasi ini ya, Bapak Ibu suatu saat lupa dan diharuskan mengingat kegiatan ini ya, kegiatan ini kapan ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengakses webnya ini ya, tidak perlu Bapak Ibu bongkar bangkir berkas, cari dokumen foto dan sebagainya, tidak perlu. Bapak Ibu tinggal buka ini website ini ya. Nah, setelah itu tinggal cari postingannya. Oh, ini tanggal 21 Juli saya kegiatan seperti ini. Nah, begitu. Nah, ini secara umum sudah bagus ya. Menu-menunya sudah terpasang dengan rapi. Nah, dan menu di sini Bapak Ibu, menu di sini silahkan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan Bapak Ibu. Ya, kemarin itu hanya sampel ya, saya memberikan sampel
contoh kepada Bapak Ibu bagaimana cara menambahkan menu internal dan eksternal. Nah, setelah Bapak Ibu bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan nanti ya. Jadi tidak harus flat seperti ini, harus sama plug, tidak harus ya. Itu yang pertama ya. Dan untuk seperti ini Bapak Ibu ya, secara penilaian dari kami ya, secara penilaian hasil atau produknya ini boleh kami katakan sudah memenuhi syarat untuk diluluskan dan mendapatkan sertifikat seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang lain SD Katolik Wolorai ya, ini juga sudah oke punya ya. Home, kontak, visi misi, profil sekolah, ekstrakurikuler, dan Kemdikbud oke. Nah, ini page views, kontak form, dan sebagainya. Oke, SD Wolorai sudah oke dan memenuhi syarat untuk diluluskan juga ya. Nah, selanjutnya SDI Olaewa blogspot.com. Nah, ini kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini bergabung di room ini juga untuk SDI Olaewa ini mohon diedit terlebih dahulu headernya. Ya, silakan diberi gambar dan postingan kontennya, gambarnya ya dibuat mungkin agak rapi sedikit ya. Artinya rapi bagaimana? Rapi agar pembaca nyaman menyimak, melihatnya ya. Dan ini tulisannya juga hanya satu kalimat saja ini ya. Nah, ini juga perlu diperbaiki ya. Gambarnya ini silahkan taruh di tengah di sini ya biar seimbang ya. Kalau seperti ini kan ini kosong, rugi sekali ya. Ini lebih mengarah kepada nilai keindahan estetikanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya sedikit mereview tugas Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, agenda pentingnya yakni kita akan membuat domain dengan ekstensi sch.id ya. Jadi nama blog Bapak Ibu, saya akan ambil di sini contoh. Ya, jadi blog atau website Bapak Ibu sekarang ini kan bentar. Ya, website atau blog Bapak Ibu sekarang alamatnya kan seperti ini ya. SDK ini contoh SDK Wolorai 1 titik di belakang ada blogspot.com-nya ya. Nama ini. Nah, kenapa ada blogspot.com-nya? Karena kita menggunakan builder web, namanya pembuat web atau blog di Blogspot atau di blogger miliknya Google. Maka harus dan secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, kita akan merubah alamatnya ini ya menjadi berubah seperti ini nanti sch.id akhirnya ya. Depannya SD titik-titik apalah, SD apa titik-titik. Nah, di akhirnya titik sch.id ya, bukan titik blogspot.com. Sudah tidak lagi nanti ya. Nah, syaratnya saya ingin informasikan Bapak Ibu, untuk merubah ini kita tidak bisa merubahnya secara mandiri atau dengan gratis, tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Dan kita harus membeli ya, membeli nama atau domain namanya ya. Membeli domain. Sebentar. Ya, harus membeli nama ini Bapak Ibu ya. Nah, membeli domain
ekstensi atau akhiran sj.id. Ya, jadi begini, Bapak Ibu membuat sebuah rumah, ya, itu alamatnya masih alamatnya milik Google gitu ya. Pak Erans, mohon mic-nya jangan dihidupkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah ada sekarang ini, blognya ini merupakan blog yang alamatnya masih bermilik rumahnya Google. Nah, Bapak Ibu biar memiliki alamat sendiri, maka harus membeli, ya. Membelinya di mana? Membelinya di jasa domain yang ada, ya. Saya akan contohkan beli domain misalnya. Nah, di sini ada banyak penyedia atau penjual domain, ya, alamat website, ya. Banyak sekali, ada Domainesia, ada Niaga Hoster, Hostinger, ID Web Host, ada rumah web, dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, harganya berapa? Ya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, biasa. Harganya untuk mendapatkan nama sj.id sekali Bapak Ibu. Sangat murah sekali. Kenapa? Cukup 55.000 selama 1 tahun. Ya. Jadi dengan harga 55.000 ini, Bapak Ibu bisa memiliki nama website ini, ya, dengan durasi 1 tahun. Jika habis bisa diperpanjang. Ya, perpanjang sampai kapan? Ya sampai terserah Bapak Ibu mau perpanjang sampai kapan, ya. Ya 55.000 itu bagi sekolah itu nominal yang sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, ya. Sekali lagi sangat kecil sekali dan sangat rugi jika sekolah tidak mencoba hal ini. Ya, karena ke depan, ya, mau tidak mau dunia sudah secara tidak langsung mendesak kita guru-guru untuk memulai atau masuk pada dunia digital, ya. Tentu sekarang kita tahu bahwa dunia ini sudah masuk pada era revolusi industri 4.0, ya. Jadi sudah serba teknologi, ya, serba digitalisasi, ya, seperti itu, ya. Nah, intinya ini merupakan salah satu tuntutan zaman, ya. Nah, bayangkan saja jika Bapak Ibu sekarang sudah memiliki website ini, ya, dan mungkin di sekolah lingkup Bapak Ibu sudah memiliki sinyal akses jaringan, sekolah tinggal posting berita, ya. Ya, posting berita, misal pembagian raport dan sebagainya, ya. Enak, ya, apalagi masa pandemi COVID sekarang ini. Guru-guru tidak lagi sibuk harus datang ke rumah satu persatu. Nah, meskipun sekarang ini murid-murid banyak yang belum memiliki jaringan. Nah, saya sangat yakin sekali 2 atau 5 atau 10 tahun kemudian pasti di Nagegyo ini jaringan akan semakin membaik, jaringan internet. Nah, hitung-hitung di sini Bapak Ibu menyiapkan untuk masa yang akan datang. Seperti itu, ya. Dan ini juga tidak ada salahnya kita coba, artinya di daerah lain yang sudah memiliki akses segalanya, ini sudah menjadi hal yang lewat, ya, hal yang sudah istilahnya sudah apa ya? Ya sudah tidak update lah bagi mereka. Nah, bagi kita, maka dari itu kita harus mencoba mempelajarinya agar kita boleh tertinggal tapi tidak terlalu jauh lah, seperti itu. Nah, itu sedikit pengantar dari saya.
Saya lanjutkan untuk cara merubahnya ya. Namun sebelum masuk cara merubahnya, saya ingin tegaskan lagi bahwa Bapak Ibu sudah sampai di sini ya, khususnya yang sudah sampai di sini tugasnya, kontennya sudah ada, kontennya sudah cukup panjang ya. Kemudian gadgetnya juga sudah lumayan. Nah, ini sudah bisa atau memenuhi syarat untuk kelulusan kegiatan ini. Itu ya. Nah, untuk materi yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang boleh saya katakan sangat rumit ya, cukup rumit. Ya, bukan sangatlah, cukup rumit. Nah, Bapak Ibu untuk materi ini, ya materi yang akan saya ajarkan hari ini, yang pertama mengganti tema ini ya dari pihak ketiga. Nah, itu pertama. Yang kedua, mengganti tema, mengedit tema setelah itu ya. Saya ulang, yang pertama mengganti tema kita. Kalau kita kemarin kan temanya langsung dari sini ya, dari tema. Nah, kemudian pilih temanya ini ya, tema yang tersedia atau tema bawaan kalau kita kemarin ya. Dan tema sederhana kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk materi hari ini saya tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk menerapkannya ya. Karena apa? Ya, karena ini nanti cukup rumit dan Bapak Ibu bisa pusing sendiri. Artinya jika tidak memahami secara benar-benar, nanti bisa rusak blognya. Artinya bisa kacau lah kontennya nanti ya. Nah, kalau tidak percaya nanti boleh dicoba. Walaupun bisa diselesaikan, nanti prosesnya agak panjang. Nah, intinya ini memang sudah sedikit rumit kalau kita mungkin pembelajaran sudah masuk ke ranah C6 ya, sudah tertinggi ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu nanti boleh dicoba ya, dan tidak juga tidak apa-apa ya. Artinya jika Bapak Ibu tidak mencoba, sudah sampai di sini, ini sudah aman ya, sudah aman. Nah, hari ketiga ini sebenarnya penting ya, sangat penting sekali, namun kegunaannya tidak harus sekarang. Saya hanya ingin membagikan informasi saja ya. Baik, untuk mengedit tema, jadi begini Bapak Ibu. Kita akan membuat tema contohnya seperti ini ya, seperti SD Impres Rata. Ya. Nah, kita cari tema ini, tema seperti ini di Blogger di sini itu tidak ada Bapak Ibu, ya, tidak ada. Bapak Ibu tidak akan bisa menemui tema seperti ini di seperti sekolah saya ini untuk membuat tampilan blognya menjadi seperti ini. Bapak Ibu mau mengedit melalui tema bawaan di sini, ya, di sini ini tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa masuk ke pencarian di Google, ya. Kemudian silahkan bisa klik atau cari tema atau pencarian ya. Ketikan pencarian, misal di sini saya akan cari tema blogger ya. Nah, kita akan memakai tema pihak ketiga atau orang yang atau sebuah organisasi, perusahaan ataupun toko yang menyediakan tema dari luar. Ya, tema di luar blogger dan itu bisa diterapkan di blog kita. Nah, contoh saya akan mengambil di sini ya. Nah, di sini ada banyak pencarian. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Saya akan contohkan di sini. Saya pilih yang salah satu ya, Niaga Hoster. Nah, kemudian saya akan mencari di sini. Pilih temanya seperti apa. Nah,
kurang lebih temanya tuh nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini temanya nanti. Atau seperti ini. Nah, atau seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih ya. Seperti ini atau seperti ini. Seperti ini mungkin. Dan seperti ini ya. Dan masih banyak lainnya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih ya tema yang mungkin Bapak Ibu cocok ya dengan tema yang ada. Nah, contoh bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya tinggal Bapak Ibu buka dulu, download dulu, unduh dulu ya, buka. Nah, setelah itu silahkan klik download. Biasanya ada download ya. Ini download. Masih belum mendownload ya. Saya ulang lagi, coba download. Nah, ini nanti akan ada notifikasi untuk download. Kita download ya. Nah, nanti temanya akan dalam bentuk file Bapak Ibu, akan dalam bentuk file. Kita start download. Nah, saya akan buka filenya ya, saya open foldernya, cari file yang Bapak Ibu download tadi. Masih proses menampilkan. Nah, ini. Nah, cari filenya ini ya. Setelah itu kita buka filenya ini kan dalam bentuk WinRAR ya. Jadi tidak bisa dibuka, tidak bisa terlihat nanti dalam folder. Jadi harus kita ekstrak dulu. Klik kanan, kemudian ekstrak tuh namanya ya, MH Magazine ini sesuai namanya. Ekstrak. Oke, setelah itu cari, nanti ada folder sama dengan namanya ini ya. Ya ini Bapak Ibu. Nah, kita buka lagi. Nah, sebentar. XML tidak ada ya. Oh, ini bukan untuk yang blogger Bapak Ibu. Sorry keliru. Sorry keliru, saya akan arahkan Bapak Ibu biar tidak bingung. Nah, Bapak Ibu pilih di sini saja ya. Tema blogger. Nah, Bapak Ibu pilih yang B template ini ya. Biar Bapak Ibu tidak bingung. Klik btemplate.com ya. Atau Goyabi ini yang saya rekomendasikan. Memang ada banyak penyedia ya. Dan biasanya itu tergantung dari penyedia itu mau ditampilkan dalam bentuk free atau mungkin dalam bentuk file yang harus di-upload ke dalam server ya. Nah, kita kan menggunakan Blogger jadi tidak perlu server. Nah, seperti ini ya. Ketika Bapak Ibu membuka websitenya ini btemplate.com tadi dari pencarian Google, nanti akan ada tema banyak sekali ya, tema banyak sekali di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu mau memilih tema salah satu di sini ya, atau mau sesuaikan kategorinya juga bisa. Ya, saya akan mencoba memilih yang ini contohnya. Saya akan klik download di sini ya, klik. Nah, ini masih mendownload Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu bisa sambil ngopi-ngopi, minum dulu, dinikmati hidangan yang ada. Nah, ini sudah tampil.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih ya, tema blognya. Nah, jika Bapak Ibu ingin menerapkan ini di blog Bapak Ibu, silahkan download ya. Pilih yang free download. Jadi jika Bapak Ibu melihat website-website orang yang temanya mungkin keren-keren, nah itu mereka sudah mencoba bereksplorasi untuk tema-tema pihak ketiga ya. Ini saya download dulu. Kok lama ya download ini? Tidak mau jalan? Ayo, ayo jalan. Iya, jalan juga. Nah, setelah itu kita buka filenya, file hasil download temanya. Nah, temanya dalam bentuk file ya. Saya ulang tadi ya, caranya sama. Di kanan ekstrak untuk melihat filenya. Ya, ini ya, foldernya ya. Sama ya. Health Daily. Ini juga Health Daily. Kita buka. Buka lagi. Nah, Bapak Ibu, temanya adalah ini ya, yang dalam bentuk XML ya. Ini adalah tema yang bisa kita upload atau kita bisa terapkan di blog kita. Sekali lagi, bentuknya dalam bentuk file XML seperti ini ya. Nah, cara menerapkan tema ini bagaimana ke blog kita? Tentu kita harus masuk di blog kita. Ya, blog kita masuk di tema. Nah, sebagai perbedaan kita lihat dulu sebelumnya. Nah, sebelum kita rubah ya, ini seperti ini. Nah, setelah kita rubah, nah, Bapak Ibu cara masukkan file yang atau tema yang kita download tadi, tinggal masukkan atau klik di titik 3 di sini. Saya ulang, untuk memasukkan file tema yang kita download tadi, Bapak Ibu masuk di titik 3 di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih pulihkan ya, klik. Nah, setelah itu upload. Klik. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mencari file yang Bapak Ibu download tadi ya, file tema tadi ya. Download. Kemudian cari tadi filenya. Oh, ini Health Daily. Saya buka. Nah, ini. Nah, ini ada dua Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dipakai semua. Pokoknya yang tipenya XML itu bisa dipakai semua. Nah, ini dua ini dari penyedia tema menyediakan dua jenis. Yang pertama tanpa slider ya, without slider ya. Yang kedua dengan slider ini. Nah, misal saya akan pilih yang ini ya, tanpa slider. Klik. Nah, tema dipulihkan ya. Nah, jika sudah, maka tema Bapak Ibu telah berubah. Tema kita. Kita bisa lihat ya dengan cara melihat blog Anda. Nah, sudah berubah Bapak Ibu ya. Nah, tema kita sudah berubah seperti tema contoh di sini ya, ini. Oke. Semoga paham Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mencari tema seperti ini dari tema bawaan blogger itu tidak akan ada. Nah, maka dari itu kita cari tema pihak ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk mengedit tema ini Bapak Ibu ya, di sini beranda, kemudian kita bisa langsung edit di sini seperti kemarin ya, sama tata letak. Nah, setelah itu bisa diedit page, menu, halaman, bisa diedit. Saya akan edit, contoh edit. Nah, kita tampilkan ya. Nah, ini kan masih satu ya. Beranda satu ya. Belum ada yang lain ya. Nah, kita tambahkan. Ya, saya akan tambahkan ini kontak dan profil sekolah. Nah, setelah itu saya simpan.
Oke. Selanjutnya kita coba cek ya. Kita lihat blog. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul ya. Sudah muncul. Ya. Cara ini sama ya. Sama artinya bisa diedit ya sesuai dengan selera kita Bapak Ibu ya, selera kita. Nah, Bapak Ibu kita juga bisa mengedit ya, selain di menu tata letak ini kita juga bisa mengedit di tema ya. Kemudian di titik 3 ini klik. Nah, kemudian edit HTML. Klik. Nah, ini untuk mengedit dengan bahasa pemrograman, dan ini makanya saya sampaikan tadi mengapa ini tidak wajib dilakukan. Saya sangat memahami Bapak Ibu yang mungkin pertama kali mempelajari Blogger akan sangat kesulitan untuk mempelajari ini. Ya. Nah, ini kasus pelatihan untuk gelombang 1 dan 2. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mengedit kode-kode di sini, tulisan di sini. Ya. Mengedit tulisan-tulisan di sini ya. Dan lain sebagainya, ya. Nah, walaupun caranya pun bisa sebenarnya. Misal kita mau mengedit menu, kita tinggal klik Ctrl F. Nah, setelah itu cari menu atau profil sekolah tadi ya. Profil. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin mengedit nama profil mungkin ya, atau menu profil, bisa juga melalui di sini. Saya cari lagi. Nah, ini. Nah, ini memang butuh waktu yang lama Bapak Ibu ya untuk mempelajari bahasa coding seperti ini ya, dan tentunya sesuai atau apa yang ingin Bapak Ibu inginkan, yang ingin diganti ya. Seperti itu. Nah, saya hanya menyampaikan di sini kalau Bapak Ibu ingin mengganti misal postingan, beranda atau kontak menu ini ya. Nah, atau saya akan mengulangi lagi ya. Saya akan mengulangi lagi mengupload tema lain ya. Nah, ini kan seperti ini. Saya akan mengupload lagi Bapak Ibu, mengganti merubah ini dengan tema lain juga ya. Saya akan pulihkan lagi, upload. Nah, saya sudah menyiapkan tema sebelumnya. Filenya sebentar, saya lupa filenya. Oh, di sini. Nah, ini di sini. Saya sudah ada tema sebelumnya, sudah mendownload di kegiatan diklat 2 kemarin ya. Nah, ini XML ya, pastikan setelah itu open. Nah, ini tema dipulihkan. Jika sudah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, berubah lagi Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, terkadang blog atau tema itu modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada menu-menu seperti ini, ada menu kecil seperti ini ya, ada juga gadget media sosial dan lain sebagainya. Ini tergantung dari sang desainer tema tadi ya. Nah, untuk mengedit ini Bapak Ibu masuk di tata letak di sini ya. Masuk di sini bisa ya, edit gadgetnya, atau Bapak Ibu juga bisa lewat tema, edit, klik titik 3, edit HTML sama. Nah, ini kita sedikit melihat bahasa kode HTML ya. Nah, selanjutnya misal kita akan mengganti ini ya, mengganti contohnya kontak ya, kontak. Kita akan ganti kontak ini menjadi kontak gitu ya. Bapak Ibu tinggal biar cepat Ctrl F saja ya, cari kontak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kontak. Nah, ini tinggal Bapak Ibu ganti menjadi kontak. Nah, setelah itu linknya biar hidup
HTTP ini Bapak Ibu ganti dengan link kontak ya. Misal blogger ya saya. Nah, untuk melihat link kontak, Bapak Ibu harus mengkopinya terlebih dahulu ya. Masuk di blogger, kemudian cari halaman. Nah, ini kita akan mengcopy link kontak ya. Link kontak ini. Nah, kita tinggal buka, lihat, klik. Nah, ini kita copy. Ctrl C ya. Nah, ini yang namanya mengcopy link kontak ya, atau alamat kontak. Nah, ini link ini kita masukkan di sini tadi ya, di edit HTML ini. Ya, ini kita ganti Ctrl V ya. Nah, sebelumnya ketika kita klik kontak, nah ini akan tampil seperti ini blank ya, karena belum dimasukkan dengan benar atau belum diedit ya. Nah, kita akan edit ini. Nah, kita masukkan ini ya, tadi link kontak. Nah, setelah itu kita simpan. Klik simpan. Nah, update berhasil. Ya. Pastikan kalau mengedit update sampai berhasil. Nah, setelah itu kita reload ya. Nah, ini akan berubah nanti Bapak Ibu ya. Loh, kok belum? Oh, yang sini keliru Bapak Ibu ya. Yang di atas tadi. Ya. Nah, ini ketika ini kita klik, tadi kan tulisannya kontak pakai C ya, sekarang sudah kontak. Ketika kita klik nanti akan mengarah ke kontak ini ya. Kita buktikan, kita klik. Nah, ini kontak. Anda dapat menghubungi sekolah dengan cara seperti itu ya, cara menggantinya. Nah, untuk mengganti yang di bawah ini, caranya sama, tinggal Bapak Ibu cari lagi ya, yang lain tadi. Atau Bapak Ibu bisa urutkan sebenarnya dari sini ya. Ini dari header, kemudian HTML, cari. Nah, ini kontak. Nah, ini kontak ini tinggal kita ganti misal. Kontak. Nah, ini linknya tinggal kita ganti dengan link kontak ini tadi ya. Kita copy. Ctrl V. Nah, setelah itu kita simpan. Update berhasil. Sekarang kita cek apakah ini berubah. Nah, berubah Bapak Ibu. Ketika kita klik, apakah sudah mengarah dengan benar? Nah, oke, sudah mengarah dengan benar. Nah, seperti ini Bapak Ibu bagaimana cara untuk mengganti atau mengedit tema dari pihak ketiga. Cara untuk mengganti yang lain seperti about us ini, advertise, forum, terms, privasi ini caranya sama dengan cara-cara mengganti kontak dan kontak ini tadi. Caranya sama, tinggal Bapak Ibu masuk di sini tadi ya, di kode HTML ini tinggal ganti kata atau link yang ingin dirubah. Seperti itu Bapak Ibu untuk mengedit tema pihak ketiga ya, dan mengedit. Selesai untuk materi ini. Nah, kita lanjut materi yang terakhir ya, materi yang terakhir Bapak Ibu, yakni bagaimana cara merubah atau mengganti nama web kita ya, alamat website kita. Nah, sebelum itu, sebelum masuk di situ, saya mau break dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengantuk terlalu lama mendengar penjelasan saya. Silakan saya kembalikan ke Pak Moderator dulu. Dari materi tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh disampaikan ya. Ya, terima kasih Pak Ali ya. Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan silakan. Mungkin tadi ada sempat yang terlewatkan dan masih bingung. Bapak Ibu boleh ditanyakan. Kita buka kesempatan mungkin 5 pertanyaan dulu ya, 5 penanya dulu ya Pak Ali ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini kesempatan yang cukup fenomenal ya, karena ini sudah hari terakhir. Jadi Bapak bisa langsung live bertanya ke narasumbernya apa yang ingin ditanyakan,
ulang, kalau yang mau bertanya silakan menghidupkan mic. Mari Bapak Ibu. Iya, silakan Pak Mustafa Bali. Dari instansi mana Pak Ya, Mustafa? selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Saya dari Min Nagikeo, Pak. Iya, Min Nagikeo. Silakan Pak Mustafa Bali. Ya, untuk terkait penjelasannya tadi, mungkin ada sedikit pertanyaan terkait dengan menu-menu yang sudah dijelaskan tadi. Yang mau saya tanyakan di sini untuk cara pembuatan drop down yang ada di tampilan menu tadi, apakah bisa dibuat secara manual tanpa menggunakan template atau tema yang sudah disediakan? Kalau misalnya bisa, itu caranya seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya Pak siapa namanya? Pak Hesron, Pak Mustafa Bali. Ini memang orang Bali Pak atau memang orang Nagikeo Pak? Orang Nagikeo asli, Pak. Oke, terima kasih ya Pak buat pertanyaannya. Mungkin saya bisa tunjukkan sedikit Boleh di yang saya tanyakan, Pak. Ya, pakai option presentasi Pak, ya. biar kita sama-sama lihat ya Pak ya. Maksud saya yang ini, Pak, yang sudah saya lingkar itu, apakah itu bisa dibuat secara manual tanpa menggunakan template atau tidak bisa, Pak? Itu yang saya mau tanyakan. Yang mana Pak? Yang dilingkar Pak? Saya belum lihat ini. Belum terlihat Pak Mustafa. Coba dipresentasikan ulang. Presenting. Di presenting itu Pak. Sabar, Pak. Jadi bisa sambil snack ya, seperti Pak Hesron sama Pak Ali sambil snack juga. Pak moderator, snacknya sudah habis dari tadi. Tinggal tunggu makan siang, potong ayam. Dari Pak narasumber. Sudah kelihatan Pak Mustafa? Halo Pak. Di proses ya? Proses, Pak, sabar, Pak. Oke. Ini sepertinya ada sedikit kendala ini. Saya sudah bisa memahami, merespon tadi. Ya, jadi langsung saya jawab saja ya. Memahami. Langsung saya paham apa yang dimaksud Pak Mustafa tadi. Jadi begini. Ya. Silahkan lihat teman-teman lainnya juga. Ini istilahnya pengayaan ya, tambahan materi. Jadi untuk menambahkan menu drop down, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini, drop down. Ya. Cara pertama, Bapak Ibu gunakan tema yang sudah dalam bentuk ini, yang sudah didesain oleh pembuatnya dalam bentuk drop down ini. Ya. Nah, cara menambahkan dan menguranginya, ini kita caranya masuk di HTML ini sama ya. Tema, kemudian, sebentar, ada yang baru masuk ini. Ya. Ya, caranya tinggal masuk sini, edit HTML. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di edit HTML, berarti Bapak Ibu harus mengetahui sedikit bahasa kode atau bahasa pemrograman. Ya. Dan ini, nah ini kita untuk mengedit ini akan kesulitan Bapak Ibu. Ya, karena kata-katanya ini tidak bisa dibaca oleh manusia biasa. Ya, artinya ada kode-kode tertentu yang harus ditranslate atau dimengerti, dipahami secara detail. Ya. Nah, saya akan memberikan gambaran saja kepada Pak Mustafa, mungkin ingin mendesain dalam bentuk drop down ini. Pak Mustafa mungkin bisa mengcopy saja, ya, copy ini menu-menunya ini di copy. Bentar. Masuk di
Ntar saya cari menunya ada di mana ya. Oh ini. Nah, Pak Mustafa mungkin bisa mencari atau mengcopy menu-menu ini, ya. Nah, setelah itu masuk di blogernya, ya, blogger tema. Nah, setelah itu di paste di situ, ya. Nah, namun resikonya itu belum tentu berjalan dengan sempurna. Karena apa? Karena ini kita salah satu huruf, ini hilang satu huruf saja, atau spasi, atau enter, ini akan tidak bekerja, Bapak Ibu. Ya, jeleknya seperti itu. Ya, coding itu. Jadi harus benar-benar betul, tidak boleh salah. Nah, rumitnya itu. Dan untuk membuat secara manual itu bisa. Bapak Ibu bisa mencoba mengcopy kode HTML ini, ya, kode halaman ini, kemudian dimasukkan ke blog Bapak Ibu. Ya. Nah, masalah berhasil dan tidaknya itu Bapak Ibu butuh proses yang namanya uji coba, ya. Nah, biasanya menunya ini dalam satu paket, ya, biasanya dalam kotak ini setelah kata div pemenggalan ini, ya, div ini setelah itu bisa Bapak Ibu blok sampai menu terakhir sampai div ini biasanya, ya. Nah, ini setelah itu di copy, setelah itu dimasukkan di bawah headernya di bahasa HTML di ini, ya. Nah, saya tidak bisa menunjukkan ini. Ya, intinya seperti itulah. Di copy kemudian dimasukkan di blog Bapak Ibu, nanti akan tampil. Nah, masalah berhasil dan tidaknya itu proses. Jika gagal berarti ada kode yang lewat. Nah, saya belum bisa memberi contoh di sekarang ini karena takutnya nanti molor. Nah, ini bisa membutuhkan waktu bukan hitungan menit, mungkin bisa berjam-jam untuk menyesuaikan atau menyimak, mengedit kode HTML tadi, ya. Nah, saya sarankan saja untuk teman-teman yang ingin mendesain menunya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal cari tema di tadi, ya, tema blogger, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari tema di blogger di sini, kan banyak ini. Tadi kan B template, sekarang ini GoYB template, ya. Saya akan coba. Nah, setelah itu kita bisa pilih di sini tema banyak ini. Nah, ini kan menu-menunya rata-rata pasti drop down, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pakai saja tema-tema ini, ya. Misal mau seperti inilah. Ya, tinggal Bapak Ibu buka. Nah, setelah itu silahkan download dulu, ya. Download. Ya, atau live preview dulu, ya. Atau lihat secara langsung. Nah, lihat secara langsung sebelum Bapak Ibu menerapkan. Ya, hasilnya nanti ketika tema ini diterapkan, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini nanti ada menu drop down seperti ini. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan tema ini lebih cepat, lebih efisien, lebih hemat waktu. Ya, lebih hemat waktu. Nah, kenapa? Blogger ini adminnya, contoh di sekolah ini adminnya adalah guru biasa. Ya, karena seperti ini memang blogger ini lebih mudah, artinya kita tidak begitu memahami bahasa pemrograman pun bisa mendesain blog yang cukup menawan, cukup indah, ya. Nah, jika kita ingin mendesain dengan kode-kode HTML, ya, itu boleh saya katakan itu ranahnya dari mereka para ahli teknisi yang memang didesain atau profesinya memang desainer atau programmer. Nah, begitu. Nah, saya hanya ingin sebenarnya bisa, tapi lama Bapak Ibu, ya. Saya tidak menjanjikan bisa mungkin setengah jam, tidak bisa lama itu. Karena harus menyesuaikan kode-kode, kalau ada salah kode harus diedit, termasuk kode-kode warna, ya, di sini. Nah, seperti if, ini condition, ini kan bahasa-bahasa program yang harus disesuaikan dulu nanti, ya. Nah, saya sarankan sebaiknya menggunakan tema yang sudah ready, sudah siap. Ini tinggal terapkan saja, baru nanti kontennya diganti, ya.
Nah, ketika ini diterapkan, nanti kan akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita bisa rubah ini, menu ini kita ganti, medsos nah ini kita langsung linkkan ke medsos kita, gambar ini kita hilangkan, gadget ini kita modifikasi, kita tambahkan, kita hilangkan dan sebagainya. Bisa ya. Seperti itu saja mungkin ya. Menanggapi dari Pak Mustafa itu ya. Semoga menjawab penasarannya Pak. Seperti itu saja dari saya. Saya kembalikan Pak Moderator. Oke, jadi gimana Pak Mustafa ya? Rasa mungkin sudah dipahami ya Pak Mustafa ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi ada Pak siapa tadi? Pak siapa ya tadi? Yang sempat atau kalau mau itu kelas lain Pak. Itu bukan kelas umum seperti ini. Oke, berarti itu udah kelas profesional ya Pak Ali ya? Ya, itu kelas lain Pak nanti. Jadi Pak Mustafa ya bisa lah Pak Mustafa. Iya Pak, soalnya itu kemarin sempat coba-coba juga, cuman ya memang belum pas kodenya. Oke. Pak Roni Bani, silakan mau bertanya Pak Roni. Tolong gadgetnya dijauhkan dari laptop Pak, silakan Pak. Kalau mau bertanya tolong gadgetnya dijauhkan dari laptop. Oke, bisa dihidupkan mic-nya Pak Roni, silakan. Pak Roni, mic-nya belum hidup Pak Roni. Halo. Ya, silakan Pak Roni. Oh ya, baik. Dari sekolah mana Pak Roni Bani, silakan. Saya dari SMP Negeri 6. SMP Negeri 6. ASESA, Nangaroro atau dari mana? Bay. Dari ASESA. Oke, ASESA. Silakan Pak. Kalau kita mau publikasikan ini gimana ini? Jendela. Ya. Itu saja Pak. Belum. Jadi begini Mas. Ada lagi Pak? Mic-nya di-on kan Pak Roni? Pak Roni. Mic-nya Pak Roni silakan. Begini ya, kita kalau daring agak susah ya. Silakan Pak Roni. Oke. Minta maaf ini. Begini Pak Moderator, saya mau mempresentasikan hasil kerja saya yang kurang lebih saya mengikuti itu dari awal ya, dari gelombang pertama itu. Oke. Dari gelombang pertama sampai gelombang kedua, kemudian pada saat gelombang ketiga itu saya mendaftar untuk pembuatan blog ini. Kemudian pada saat pendaftaran itu saya di sini menggunakan saya langsung menggunakan tema dari template. Jadi di sini yang saya agak bingung nih Mas, ketika saya menggantikan tema, dia punya tulisannya itu menjadi kecil. Tulisannya itu menjadi kecil, dan awalnya itu kan besar. Kemudian ketika diganti dengan tema dari pihak ketiga, hasilnya itu menjadi kecil. Itu mungkin ada masukan dari Mas untuk bisa membantu dalam pengeditan menyangkut dengan tema yang saya buat.
Oke, itu saja Pak Roni ya. Terima kasih ya Pak Roni ya. Pak, Pak Roni masih presenting. Sudah. Pak Ali, mungkin langsung dijawab Pak Ali Ya, tentang cara publish sama, ya silakan Pak Ali. cara publish. Sama tulisan Jadi yang detail tadi. begini, saya sampaikan tadi di awal, memang untuk merubah tema pihak ketiga ini, sekali lagi ini sifatnya tidak wajib ya. Artinya jika Bapak Ibu mungkin nanti blognya hancur atau kacau, Bapak Ibu bisa kembalikan lagi ke tema materi kedua kemarin ya. Seperti itu saja. Ya, karena memang untuk tema dari pihak ketiga ini ya, Bapak Ibu kalau mau mengedit ya itu biasanya di edit tata letak itu biasanya terbatas. Ya, Bapak Ibu bisa kalau memang mau secara lebih detail bisa edit ke HTML tadi. Nah, kemudian jika tulisannya berubah ya bisa dimasuk di menu tema kemudian ubah sesuaikan itu. Nah, jika memang tidak ada berarti tema pihak ketiga itu memang tidak tersedia untuk diubah-ubah atau sudah dikunci istilahnya untuk fitur-fitur pengubahan tema tertentu. Seperti itu. Ya. Jadi memang sekali lagi tema pihak ketiga ini ya karena ini kasus dari Diklat 1 dan 2 ini teman-teman ketika mencoba menerapkan ini kesulitan. Nah, dan saya ingin menjelaskan ini juga caranya mungkin agak susah, butuh waktu ya. Karena harus melihat kode-kode bahasa pemrograman itu. Dan saya pribadi pun untuk bahasa pemrograman itu juga terbatas. Ya, saya hanya tahu sedikit-sedikit. Ya, karena saya bukan lulusan pemrograman. Ya, saya hanya guru yang kebetulan aktif di dunia blogging ini. Seperti itu. Ya, untuk Pak Roni mungkin untuk tulisannya berubah jadi kecil itu coba dimasuk di tema sesuaikan. Nah, setelah itu kalau tidak ada, ganti saja dengan tema yang lain. Begitu. Kan tema kan banyak sekali itu. Ya, bisa dicoba-coba nantilah. Nah, nanti kelebihannya jika Bapak Ibu menggunakan tema pihak ketiga, itu tampilannya lebih elegan, lebih keren ya. Itu. Ya, jika Bapak Ibu hanya menggunakan tema bawaan blogger itu kan biasalah begitu. Ya, tergantung selera sih. Kalau mungkin teman-teman sudah menganggap tema dari dasar blogger tema milik bawaan blogger itu sudah oke ya, sudah saya rasa sudah oke ya. Jadi kembali kepada kreativitas bagaimana bisa mengolah nilai atau mendesain blognya menjadi lebih indah untuk disimak atau disaksikan. Seperti itu Pak Roni. Kita masih ada materi yang terakhir ini nanti. Materi merubah sj.id cukup lama, mungkin menghabiskan waktu bisa 3,5 jam. Dan ini materi sangat penting. Mungkin kita bisa sedikit berlari Pak Moderator. Begitu. Oke. Jadi mungkin kita batasi penanya dulu ya Pak Ali ya, karena memang harus ada materi yang lebih penting lagi ya tentang pembuatan SCH. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu bisa langsung sambil chatting ya di kolom chattingnya supaya kita sambil berjalan ya, bukan cuma berjalan tadi Pak pemateri bilang sambil berlari. Oke, baik Pak Ali silakan waktu dan kesempatan untuk final materinya. Oke, saya akan presentasikan. Ya, untuk membeli domain atau nama website Bapak Ibu, silahkan bisa masuk di sini ya. Saya tutup dulu ya. Nah, di sini kita akan cari domain penyedia ya. Beli domain. Nah, Bapak Ibu bisa mencari di sini
bisa boleh Domainesian, Niaga Hoster, Hostinger, Rumah Web, Jagoan Hosting, dan lain sebagainya. Ya silahkan. Tidak ada tuntutan harus pakai A, B, C, D ya. Semua pada dasarnya sama ya, menjual domain atau nama. Ya. Dan di sini saya akan memberikan contoh, salah satunya menggunakan master web ya, atau jasa penjual di domain di master web. Kita klik masterweb.com. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, kita bisa mengecek domain apa yang ingin Anda daftarkan ya. Silahkan cek di sini. Tulis namanya sdimpressrata.sch. Jangan rata ya, sudah ada ya, soalnya saya ganti lain. sdimpressrata 22 misal .sch.id. Nah, kemudian saya akan cek domain. Nah, selamat sdimpressrata ini masih tersedia. Berarti domain ini bisa kita beli Bapak Ibu ya. Kita beli namanya ya. Nah, cara membelinya Bapak Ibu harus menambahkan ke keranjang belanja. Klik keranjang belanja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa check out ya. Atau agar Bapak Ibu tidak kesulitan nanti, saya sarankan login terlebih dahulu ya, login. Nah, Bapak Ibu kan belum punya akun ya. Nah, silahkan membuat akun terlebih dahulu dengan cara daftar di sini kanan atas ya, daftar. Nah, setelah itu isi identitas, misal nama, mail, nah, kemudian company, kantor, alamat kantor. Nah, silakan nanti Bapak Ibu isi, sesuaikan ya, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian KTP, SIM, paspor dan sebagainya ya, dan lain sebagainya. Kemudian klik I am not robot ya, I am not robot. Setelah itu klik daftar ya, klik daftar. Nah, setelah daftar nanti akan berhasil biasanya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa login ya, klik login. Nah, login. Nah, di sini saya akan menggunakan akun saya yang sudah terdaftar ya. Nanti silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk mendaftarnya tadi ya. Gampang, tinggal ikuti saja cara kolom-kolom tadi, tinggal diisi dan sesuaikan daftar ya. Dan kenapa form identitasnya jelas ya, karena memang ini untuk membuat website ini, alamat domain ini tidak sembarangan, artinya harus jelas identitasnya ya. Termasuk untuk domain sca.id nanti ada syarat yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Salah satunya adalah surat keterangan dari kepala sekolah dan surat pendirian atau akreditasi, atau intinya identitas lembaga seperti itu. Nanti akan diwajibkan untuk mengirim lampiran itu agar bisa dikonfirmasi oleh penyedia website domain ini ya. Saya akan masuk, jika sudah Bapak Ibu sudah daftar tadi, silakan login ya. Login, traffic light. Oke, login. Nah,
Oke, sudah. Ini sudah masuk kita ya. Nah, sekarang kita bisa membeli tadi ya. Check out tadi ya. Mana check outnya ya? Oh, tidak tersimpan tadi. Nah, maka kita kembali lagi alurnya tadi. Ya, masuk lagi di pembelian. Atau Bapak Ibu bisa di sini domain search, atau di awal tadi ya, masterweb.com, kemudian cari sama saja ya. Setelah itu klikkan lagi sini, nah, search. Nah, oke, ini add to chart, tambahkan keranjang ya. Kemudian check out. Check out ini untuk pembayaran Bapak Ibu ya. Nah, langkah pembayaran ini langkah 2 konfigurasi, langkah 3 konfirmasi pesanan. Ya, ini tahunnya 1 tahun. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah gunakan hosting ya, abaikan saja. Abaikan, langsung continue. Nah, jika sudah sampai di sini ya, konfirmasi pesanan, silahkan Bapak Ibu lanjutkan untuk check out. Nanti akan diarahkan untuk pembayaran ya. 50.000 harganya Bapak Ibu, hanya kena pajak PPN 5.000, akhirnya 55.000 ya. Ini yang harus Bapak Ibu bayar. Setelah itu silakan Bapak Ibu bisa check out. Setelah check out, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan langkah keempat dan langkah kelima ya, untuk menyelesaikan pesanan. Nah, saya tidak bisa memberikan contoh di sini karena ini mudah. Nanti jika Bapak Ibu bisa check out, setelah itu silakan transfer ke nomor rekening yang disediakan oleh informasi di sini nanti ya, di web ini. Nah, jika sudah Bapak Ibu masuk di blogger tema ini ya. Blogger. Jadi ceritanya begini. Bapak Ibu kan sudah membeli domain namanya ya, sudah membeli ya. Sudah membeli nama ini ya. Nah, ini kan belum connect dengan blogger kita ya. Ya, betul tidak? Iya, betul ya, belum connect. Cara mengkonekkannya ya, agar ketika orang mengklik alamat kita, ketika kita mengklik SDI Rata ini ya, nanti akan mengarah ke ini, web ini, SDI ini, sca.id. Caranya kita masuk di sini, setelan. Nah, namun pastikan dulu bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan pembelian ini dengan selesai ya. Telah menyelesaikan pesanan. Sudah bayar, sudah selesai pesanan. Ya. Catatannya itu. Bentar, ada yang masuk. Nah, jika sudah menyelesaikan pesanan tadi ya. Nah, tinggal dikonekkan masuk di setelan. Nah, kemudian Bapak Ibu cari di sini ya, domain custom. Klik domain custom. Setelah itu masukkan di sini. Ya, domain custom. Setelah itu masukkan web yang Bapak Ibu beli tadi ya. www.sdinpress. Ini contoh Bapak Ibu ya. .sch.id ya. Nah, jadi nanti web ini sdirata.1.blogspot.com akan dialihkan ke web ini ya, di nama yang Bapak Ibu telah beli. Oke. Nah, setelah itu klik simpan. Pastikan depannya www ya, simpan. Ya, Ibu. Halo, siapa ya? Oke, gangguan sedikit. Nah, Bapak Ibu jika ada merah-merah seperti ini, tidak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir. Ini langkah berikutnya. Bapak Ibu harus copy. Ya, ini silahkan cermati secara detail. Ini sangat penting sekali. Cermati secara penting, serta detail ya. Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya CNAME. Ini ya, yang namanya CNAME. Ya. Nah, sekali lagi, jika Bapak Ibu sudah memasukkan ini, nah, kemudian klik simpan, nah nanti akan Bapak Ibu muncul 2
C-name seperti ini. Ya. C-name pertama adalah www tujuan ghs.google.com. Oke. Sekali lagi saya ulang. Setelah Bapak Ibu masuk di sini scr.id, klik simpan, maka nanti akan mendapatkan 2 C-name. Ya. C-name pertama www, ya, namanya www, tujuannya ghs.google.com. Ya. Nah, kemudian nama kedua adalah ini. Kok biasanya tulisan aneh seperti ini ya, kode tertentu ya. Ini biasa tidak bisa dibaca ya. Salsa au GGG kode lah. Nah, tujuannya ini. GV ini sampai .com. Ya, sampai .com. Com ini ya. Nah, ini. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? 2 C-name-nya. Pertama www, tujuannya ghs.google.com. C-name yang kedua adalah salsa ini dan tujuannya ini. Dan kode ini pasti berbeda setiap Bapak Ibu nanti ya. Tidak akan sama. Yang sama hanya C-name pertama ini pasti sama. Yang C-name kedua pasti berbeda Bapak Ibu ya. Jadi jangan tiru persis di sini. Nanti sesuaikan dengan kode yang ada di laptop Bapak Ibu ya. Itu sampai sini paham ya. Nah, C-name ini silahkan Bapak Ibu copy dulu, copy ya. Nah, Ctrl C lah, copy. Ya. Atau biar di sini jika Bapak Ibu tidak menutupnya tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita sudah setting di Blogger ya di sini ya. Selanjutnya kita setting di master web di sini ya. Cara settingnya Bapak Ibu masuk di domains ya. Saya ulang, cara setting di sini masuk di domains, kemudian manage DNS ya. Saya ulang lagi, masuk di domains, masuk di manage DNS, klik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan di sini manage reverse DNS, klik. Sebentar, keliru. Saya ulang ya. Nah, nanti ketika sampai di sini, Bapak Ibu ya, silahkan pilih. Di sini kan di server saya, di akun saya ada 3 website ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan masuk di atau pilih ini. Biasanya kan hanya satu nanti ya, hanya SD apa ini. Setelah itu masuk di sini, klik edit zone ya, edit zone. Saya ulang. Ya, untuk setelah Bapak Ibu melihat di sini sudah muncul C-name-nya, Bapak Ibu masuk di masterweb.com ini, kemudian masuk di domain manage DNS ya. Nah, selanjutnya pilih domainnya ini. Nah, kemudian masuk di edit zone ini. Klik edit zone. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tidak usah tidak usah hiraukan, abaikan saja ya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan, add record di sini. Pilih add record. Klik. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini namanya apa ya? Pilih dulu, select dulu, pilih C-name. Ya. Oke. Nah, namanya tadi ya. Ini. Namanya ini. www ya. Kita copy, masuk di sini, kita pastekan. Oke. Oke, lanjut. Kita masukkan R-data. Ini adalah tujuannya. Kita masuk di sini lagi. Kita copy tujuannya. Kita copy.
Kemudian kita paste di sini. Ctrl V ya. Setelah itu kita simpan atau add record ya. Setelah itu silahkan klik. Nah, saya tidak klik karena ketika saya klik nanti akan mengganggu pengaturan di website sekolah saya ya. Ini abaikan saja ya. Ini di Bapak Ibu nanti add record, saya cancel. Ya. Nah, jika sudah berarti Bapak Ibu setelah menambahkan CNAME pertama ya, sudah berhasil menambahkan CNAME pertama. Ya. Bapak Ibu bisa melihat hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, ini GHS namanya ini CNAME tujuannya GHS google.com ya toh, betul toh? Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus menambahkan CNAME yang kedua ya. CNAME yang kedua ini namanya ini, tujuannya ini ya. Caranya sama, tinggal masuk di add record, kemudian namanya masukkan ini, copy ini ya, Ctrl C, Ctrl V, masukkan sini dan kita rubah menjadi CNAME. Nah, R data atau tujuannya kita copy dulu dari sini. Ini ya, sampai .com. Kita copy. Nah, selanjutnya kita paste di sini ya. Setelah itu add record ya, klik, jangan lupa. Oke. Nah, jika sudah Bapak Ibu telah menambahkan 2 CNAME. Nah, dengan demikian sudah selesai Bapak Ibu mengatur atau menyeting di istilahnya DNS Manager ini ya. Bapak Ibu telah selesai urusannya dengan master web ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengulangi lagi cara ini ya, agar ini terdeteksi. Ya, ini saya batalkan dulu. Nah, Bapak Ibu masuk lagi di sini, diulang ya. Domain custom, masukkan lagi www.sdimpressrata22. Nah, setelah itu simpan ya. Jika Bapak Ibu sudah mengaturnya di sini DNS Manager, nah nanti ketika diklik simpan nanti akan berhasil ya. Nah, jika masih gagal ya, sekali lagi jika masih gagal, Bapak Ibu kan sudah menambahkan di sini ya, menambahkan dengan betul pastikan ya. Sudah menambahkan dengan betul, pastikan sudah betul benar-benar ya. Nah, ternyata ketika diklik simpan masih gagal ya, masih gagal. Tidak usah panik Bapak Ibu ya. Silahkan ditunggu. Biasanya 2 kali 24 jam. Memang lama ya. Memang lama. Sekali lagi tidak langsung instan terdeteksi. Karena harus menyesuaikan atau mengkonekkan dengan server atau pengaturan DNS-nya ini. Nah, lamanya berapa? Biasanya 2 hari atau 2 kali 24 jam. Ya. Itu sedikit informasi. Nah, biar Bapak Ibu mantap yakin ya, Bapak Ibu bisa menghubungi adminnya Masterweb ya. Caranya masuk di masterweb.com ya. Nah, ini kan master kayak masterweb.com ya, .com. Nah, .com. Nah, Bapak Ibu juga bisa komunikasi interaktif langsung, chatting langsung ya dengan adminnya. Ya, caranya di sini, klik pojok kanan di sini, klik. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa pilih misal bantuan teknis. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu isi, lanjutkan. Nah, nanti akan ada satu customer service yang akan melayani Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sampaikan agar tolong dipercepat setting DNS untuk domain SD apa begitu ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah,
Demikian Bapak Ibu cara untuk untuk menautkan atau menambahkan domain sch.id ke blog Bapak Ibu ya. Nah, jika berhasil nanti ya Bapak Ibu hasilnya bisa diakses langsung ya, langsung mengetikkan pencarian SD Impresrata sch.id. Nah, dan tentunya domain ini domain resmi diakui oleh dunia. Belakang sch.id ya. .sch.id. Ya, itu. Depannya ini bebas terserah. Yang penting belakangnya .sch.id, tidak kata-kata yang lain. Ya, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, materi terakhir ya. Dan materi terakhir ini silahkan Bapak Ibu praktikan ya. Praktikan tentunya dengan protokol penerapan atau penggunaan dengan benar ya. Artinya Bapak Ibu harus sampaikan pada pimpinan ya untuk minimal menyiapkan anggarannya tadi 55.000 ya. Sangat murah sekali. Ya, dan nanti tentunya akan dibutuhkan surat-surat rekomendasi ya, nanti biasanya dapat email Bapak Ibu di akunnya itu untuk membales email ya, atau di tiket di sini biasanya. Di sini nanti Master VM. Nah, di klien area ini nanti biasanya di mana ya? Saya bentar, saya ingat-ingat dulu. My invoice ini ya kayaknya. Oh, bukan, di tiket ini, open tiket ini. Nah, nanti dicoba saja Bapak Ibu ya. Nah, intinya nanti email akan mendapatkan email ketika Bapak Ibu mendaftar domain itu. Nah, silahkan nanti emailnya dibalas untuk melengkapi berkasnya. Seperti itu. Ya. Silahkan. Dan ini saat ini tidak wajib dilakukan untuk merubah sch.id. Ya. Karena tadi ini tidak bisa langsung. Bapak Ibu sekalian harus sampaikan, siapkan anggarannya. Kalau Bapak Ibu sudah ada anggarannya, silahkan langsung bisa dieksekusi, langsung beli memang. Ya, nanti tinggal disetting, tunggu 2-3 hari, nanti dicoba lagi. Ya, nah seperti itu. Kemudian, saya ini tidak presentasi ya, saya ngomong-ngomong saja. Ya, begitu ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau kesulitan, bisa disampaikan di grup WA selama ke depan ini. Ya. Demikian mungkin sedikit materi paparan dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi, untuk materi hari ini yang pertama mengedit tema pihak 3, kemudian mengedit tema, dan yang terakhir merubah sch.id ini boleh dipraktikan, dan belum dipraktikan sekarang juga tidak apa-apa. Ya, khusus yang tema tadi ya Bapak Ibu, kalau mungkin sangat kesulitan tidak usah, tidak apa-apa. Dengan blok sampai yang materi kedua itu sudah bisa diluluskan ya. Begitu. Tenang saja ya. Dan setelah ini nanti masih ada post tes akhir ya. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Sekian dulu saya cukupi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan bersama di sini. Tepat jam 12 saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih ya Pak Ali ya. Jadi sisi yang terakhir ini memang tidak wajib untuk dilaksanakan, Bapak Ibu, kita mesti dan harus untuk menghubungi kepala sekolah ataupun pemimpin kita di sekolah, sehingga bisa ada kontribusi dari bagian keuangan ya, supaya kegiatan web ini bisa berjalan lancar. Karena 55.000 ya Pak Ali, itu dibayarnya setiap tahun ya Pak Ali ya? Ya, betul. Iya, jadi itu nominal yang
yang cukup murah ya, murah meriah, tapi kita sudah punya web dari sekolahnya kita. Jadi Bapak Ibu silakan, mungkin kita beri sesi pertanyaan dulu Pak Ali, atau bagaimana, kita langsung lanjut ke final test. Sepertinya belum ada yang ini ya, masih butuh waktu untuk mungkin sebentar siang, masih cek-cek di laptopnya, di webnya, baru ada pertanyaan di grup ya. Halo Pak. Ya Pak Mustafa, silakan Ya, Pak. ada sedikit pertanyaan terkait domain tadi Pak. Untuk domain yang kita daftarkan itu, mungkin yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira dari satu domain itu kita bisa dapat, maksudnya cuma dapat satu situs website saja atau bisa lebih Pak? Untuk satu domain, maksudnya untuk satu akun domain yang kita daftarkan. Misalnya tadi seperti yang dipresentasikan oleh Pak Ali tadi, bahwa saya lihat di situ ada 3 situs website yang berbeda. Maksud saya kalau misalnya kita daftarkan dengan satu akun di domain tersebut, apakah kita bisa membuat dengan beberapa situs yang berbeda atau tidak Pak? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Gimana Pak Ali nih? Apakah harus akan dapat situs yang lain ya Pak Ali? Oke, jadi sangat bisa sekali Pak. Jadi satu akun master web tadi ya, master key, master web. Satu akun ini ya, master web. Jika Bapak Ibu membuat akun di master web ini bisa digunakan untuk lebih dari satu domain ya. Bisa lebih dari satu. Contohnya di milik saya ini, saya ada domain aktif 3 di akun saya ya. My domains. Nah, ini saya ada banyak ya, hanya yang aktif di sini hanya 3 saja ya. Nah, Bapak Ibu bisa ya nanti menambahkan ya, atau Bapak Ibu mau saya beli di saya di sini juga bisa. Nanti saya tambahkan, saya settingkan melalui akun saya di sini juga bisa ya. Nah, kalau dengan saya minta saya yang menambahkan ya, maka Bapak Ibu tidak membayar 55.000 ya, tapi membayar 1 juta. Silahkan pilih mana. Oh, kurang. Membayar 5 juta deh ya. Artinya kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mencoba mandiri ya, belajar mengeksekusi sendiri, walaupun website Bapak Ibu saya tambahkan di sini pun bisa ya. Tapi tadi ya, jika Bapak Ibu mau saya yang menambahkan, bayarnya saya kurangi ya 2 juta ya. Tapi kalau Bapak Ibu menambahkan sendiri 55.000 saja. Begitu ya. Bisa Pak Mus, aman. Saya kembalikan Pak moderator. Insya Allah aman Pak, tapi ada sedikit lagi pertanyaan. Ya, untuk boleh. Terkait domain tadi. Untuk yang di Pak Ali paparkan tadi itu ada 3 jenis situs yang berbeda. Apakah situs yang Pak Ali daftarkan di satu akun domain itu tuh dari blog atau dari luar blog Pak? Contohnya mungkin seperti ada ada website-website yang sudah ada, tapi Ya. belum ada domainnya seperti itu. Apakah bisa dimasukkan ke situ Pak? Ya, bisa. Jadi misal Bapak Ibu membuat web dari sini, misal. Jadi kemarin kan saya sampaikan ya, untuk membuat website itu tidak hanya di Blogger sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya wordpress.com. Ya, ini Bapak Ibu juga membuat ya. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat di wix.com kalau tidak salah ya.
Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ya. Ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ada banyak pembuat blog atau pembuat web ya yang kami rekomendasikan dalam pelatihan ini adalah blogger, karena tahu sendiri blogger ini merupakan cabangnya atau anak buahnya dari Google, dan tentu ke depan itu pasti pengembangannya sangat luas, sangat banyak, dan dilihat dari segi keamanan sangat-sangatlah aman. Begitu bisa ya. Intinya nanti dimanapun misal Bapak Ibu menyeting di WordPress, di Weekly, di Wix atau di lainnya, yang penting Bapak Ibu dapatkan 2C name tadi ya. Ya, nanti sama. Ketika Bapak Ibu mendapatkan 2C name tadi, silahkan masukkan di sini. Di tadi ya, add record tadi. Seperti itu Pak Mus ya. Gimana, ada lagi yang lain? Silahkan, ini materi sudah selesai, santai saja. Mau tanya sampai sore, saya layani. Oke Pak. Berarti bisa disimpulkan kalau ini tanpa hostinger ya Pak ya? Ya, ini tanpa hosting, berarti ini hanya domain Pak. Kalau Bapak Ibu Domain mau saja ya? menggunakan hosting, boleh. Nah, tapi tadi hosting itu harganya mungkin 1 tahun perkiraan 500 mungkin atau berapa ya, 500.000 kalau tidak salah, atau bisa Bapak Ibu cek harganya ya, harga hosting. Ya, Nah, untuk hosting itu nanti Bapak Ibu nanti masuknya di sini seperti ini ya. Saya lupa WP. Bentar, saya kasih gambaran ya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan hosting, nanti loginnya, panelnya seperti ini ya, tidak melalui blogger. Ya. Dan hosting ini silahkan bisa diterapkan hanya tadi berkapasitas Bapak Ibu. Jadi begini, master web ya, saya akan, ini pengayaan ya. Nah, saya akan tampilkan harga-harga, atau Bapak Ibu bisa cek harganya ya. Hosting, email, hosting. Nah, ini ada hosting banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal pilih. Ya, misal hosting Plex ini ya. Nah, ini harganya ini Bapak Ibu ya. Harganya 14.000 per bulan ya. Kemudian fiturnya ini dan sebagainya ya. Harganya 14.000 per bulan, dan ini dibeli minimal 1 tahun Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu mendapatkan kapasitas penyimpanan 2 GB. Ya. Artinya ketika Bapak Ibu mengupload konten di web ya, dibatasi 2 GB ya. Jadi ketika sudah lebih atau masuk 2 GB, nanti blog itu tidak bisa di-upload konten lagi ya, sudah penuh. Nah, solusinya upgrade lagi ke yang lebih besar. Nah, 5 GB sudah penuh, silahkan dihapus postingannya atau upgrade ke 10 GB ya, dan seterusnya ya. 10 GB ini 52.000 per bulan. Nah, silahkan Bapak Ibu jika ingin menggunakan hosting ya. Jadi hosting ini istilahnya Bapak, kita kan blog ini kan rumahnya Google begitu ya. Kita membuat web itu di rumahnya Google. Nah, kalau membeli hosting berarti Bapak Ibu membeli rumah sendiri ya. Nah, rumah sendiri ini
rumahnya kalau yang ini 2 giga berarti rumahnya kecil sekali. 5 giga rumahnya ya lumayan, ya 10 giga ya agak besar. Nah, kalau rumahnya Google, nah itu Bapak Ibu bebas mau salto, mau lari, mau jungkir balik, bebas merdeka ya. Seperti itu. Ya, hanya kelebihan dan kekurangan banyak sekali lah, tidak akan saya perjelas di sini. Silakan bisa Bapak Ibu explore lebih lanjut. Intinya Bapak Ibu saya harapkan dari kegiatan pelatihan ini minimal memiliki akun sj.id untuk sekolahnya. Ya, itu saja. Masalah hosting dan sebagainya itu nanti pengembangan. Jika Bapak Ibu telah menguasai atau mengerti materi ini, nah nanti pengembangan lebih lanjut ke depan itu akan mudah. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan Pak Moderator. Iya. Bagaimana Pak Mustafa ya? Mungkin sudah dipahami ya Pak ya? Ya, sudah dipahami. Terima kasih Pak Alif atas penjelasannya. Terima kasih kembali juga Pak Mustafa Bali. Ini ada yang mau bertanya lagi atau kita akhiri saja ya Pak ya? Cukup siang. Oh ya, sudah jam 12 nih. Moderator sudah capek kayaknya. Lebih capek materi. Ya, post test Bapak Ibu. Ya, kita post linknya test. ini. Linknya ini. Ya, silahkan Bapak Ibu. Biru, bentar. Bentar, ini salah klik ini tadi. Ini PowerPoint error begini nih. Ya, ini linknya ya. bit.ly tes akhir web Nagikeo. Silahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan tes ini sebagai produk akhir atau hasil akhir. Saya copy dulu di kolom chat biar gampang. Nah, Bapak Ibu tidak harus mengerjakan sekarang ya. Tidak harus mengerjakan sekarang. Harus mengerjakan sekarang ya. Ini boleh dikerjakan nanti sore, nanti siang jika Bapak Ibu sudah siap ya. Begitu saja. Ini saya buka linknya, coba saya pastikan dulu linknya bekerja. Atau dibahas kalian soalnya ini. Nah, oke. Begitu ya, mungkin Pak Moderator kita bisa akhiri kegiatan ini. Ya, Pak Kadis tidak ada respon, berarti kita bisa tutup secara mandiri dan silakan Bapak Ibu selesaikan. Nanti akan ada upgrade pengumuman untuk siapa saja yang memenuhi syarat untuk lulus. Nanti silakan pantau di web atau di info yang kami sampaikan di grup WA nanti. Ya. Itu silakan saya atas nama memberi informasi mengenai website sekolah ya. Saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian telah bersama-sama dengan kami belajar di sini untuk mempelajari digitalisasi, publikasi dan informasi. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk link post testnya adalah ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang melihat rekamannya ini ya, silahkan bisa diakses di bit.ly ya. Bapak Ibu bisa mengetik dari sini, menulis dari awal https://2 ini atau bisa langsung dari sini ya, dari bit.ly tes akhir web Nagikeo. Setelah itu di enter, nanti akan ada soal-soal yang harus Bapak Ibu kerjakan dan dikirimkan. Nah, setelah itu selesai, jawaban Bapak Ibu terekam dan nanti akan kami olah
untuk penentuan kelulusan dan tentu yang lulus mendapatkan sertifikat. Walaupun sertifikat itu sebenarnya tidak begitu bermanfaat untuk kita ya, mungkin ya. Itu dan prosesnya mungkin 1 minggu ini ya. Minggu depan baru saya proses. Saya laporkan Pak Kadis untuk penerbitan sertifikat. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi dari saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berkarya Bapak Ibu. Saya kembalikan moderator. Iya, selamat siang buat Pak Ali ya. Terima kasih buat materinya. Kita akan menutup dengan doa. Tadi sudah dijelaskan secara detail, panjang, lebar, luas, dan dalam ya mengenai materi sampai final testnya. Jadi kita akan menutup dengan doa. Saya bisa meminta salah satu peserta untuk pimpin kita dalam doa closing pada siang ini. Pak Mustafa Bali, mungkin bisa dihidupkan mic-nya, bisa memimpin kita dalam doa ya Pak ya. Oke. Ya, Silakan Pak. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan diklat pembuatan website sekolah atau madrasah. Di hari terakhir ini kami memohon kepadamu ya Allah, semoga semua penjelasan dan semua materi yang telah disampaikan oleh narasumber dapat kami terima dan kami manfaatkan untuk kedepannya. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan umur-Mu dan kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan dengan selamat, sehat, walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa Bali. Bapak Ibu, kita sampai di sini ya pertemuan webinar kita pada siang ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya dan jangan lupa tetap pantau di grup WA kita supaya ada informasi-informasi yang tentang tugas dan berapa hal yang ingin ditanyakan boleh di-share di situ. Baik, selamat siang semuanya. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bro, moderator. Ya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya, Bu, belum makan siang. Bapak Ibu yang belum makan siang ya. Ya. Selamat makan siang buat Bapak Ibu yang belum makan siang. Ya, sepertinya sudah lapar semua nih. Mas Ali punya terus tuh Mas Ali. Mas Ali punya terus.